inilah pabrik gula. Pabriknya bagus banget ya. Bagus, banyak Bagus. kereta api kecil di situ. Pabrik gula kita sudah pernah ke sini untuk melakukan peliputan waktu itu, dan kita akan mencoba mencari makam ini pendirinya. pabrik gula. Allahumma makan dua bikin. Ini ya masuk sini ya, Beb? Ya, kiri. Mau ngapain sih Pak? Lihat kuburannya Mr. Willem Londo, kuburan Belanda. Yang di itu ya kayak yang Mr. Willem. Willem orang Belanda. Bukan Mr. Willem, Mr. Cook. Mr. Willem yang sama mana? Salah aku. Kuburannya. Ya nanti belakang. Itu pabriknya. Kenapa aja dia gitu Pak? Hah? Gara-gara Mana mame. kecil banget ya Bi. Coba jalan. Mame dia. Ini apa ya? Ya kita ini kiri mame. Iya. Iya kiri. Azan sampai sejam. Tutupan gitu. Makamnya Tuan Van der Vogt. Van der Cook. Ibu pernah? Hah? Van der Vogt. Van der Cook. Kayaknya tulisannya Vogt. Jadi keturunannya pernah ngubungin saya Bu dari Belanda, Mr. Cook. Iya, dulu kan pernah betujuh nyali tuh kan ada kan. Itu di mana makamnya situ ya Bu? Dalam situ sudah. Ibu pernah lihat? Ah, dulu ya mainnya di situ. Asli sininya tahu mah. Saya sekarang berada di belakang tembok pabrik gula Kalibagor di daerah Cengkonang. Inilah tembok pabrik gulanya. Lagi nang Purwokerto. Ini ditumbuhi pohon. Ya, kita pakai ini tangga bambu untuk mencoba melihat bentuk wujud dari makam Van der Cook, pendiri pabrik gula. Mana kuburan? Coba lihat sih. Oh iya, serem banget. Coba lihat. Tuh. Lihat nang lihat. Sini. Ini. Ini Tuh Ki. yang makannya di situ ya. Napa, Bu? Makamnya sing niku sing ngisor wit. Sing di bawah pohon itu kan? Iya, yang bendul-bendul itu. Ada tulisannya. Apa? Oke, tak masuk kayak. Ya, ini tangganya sudah dipasang. Lompat situ. Oh, jadi tempat pembuangan sampah. Inilah lingkungan dalam kompleks pabrik gula. Saya memasuki banyak bangunan tua, bangunan yang sudah sangat tua. Inilah kompleks makam Van der Cook. Berani nggak, Bi? Banyak pilar-pilarnya di sini. Inilah kompleks makam Belanda Van der Cook. Di bawah pohon.
kompleks ini terletak di belakang pabrik gula. Makamnya ini sudah retak-retak dan dikasih kayu penyangga dan bambu. Dan disinilah ada makam bayi, makam kecil. Suasananya sangat hening. Mr. Cook niku pendiri napa? Ngertos niku. Orang Belanda. Bapaknya ngertos nggih? Apa bapaknya wonten? Niku bener. Pak. Pak, ngapunten. nggih. Niku Mr. Cook niku pendiri pabrik gula napa? Nggih. Nggih. Nah niku makame keluargane sedaya niku. Kenapa? Yang tahu, yang lainnya keluarganya atau orang lainnya? Orang lain mungkin. Ada makam bayi juga di situ kan? Bayi nggak tahu. Kenapa? Saya kurang tahu itu. Oh, kurang tahu. Tapi makamnya Cook tuh yang retak-retak itu. Iya, yang sebelah Kan belakang sendiri. ada tulisannya situ, udah masuk dulu. Tulisannya Cook kayaknya. Yang meletak itu ya? Iya. Yang besar-besar itu, yang besar sendiri. Sing disangga bambu-bambu itu kan? Iya. Yang meletak niku. Iya. Oh, kuncinya kayak Pak Ratno ya? Oh, Supri kan? Oh, nggih. Bateri mlebu Pri. Berarti mlebu kae yo. Shooting kae. Ayo, bateri mlebu kok. Ndelok kuburan. Anu dikandani karo si Mas Budi Purbianto. Ini apa? Enggak. Turunane Mr. Cook. Tuku minyak. Nah, kita akan masuk lagi dengan pemandu. Biasanya bersih banget ya nulis. Kita balik lagi melalui jalan yang berbeda. Ini daerah belakang pabrik gula dan ini adalah bangunan pabrik gula. Pak Sinten Pak namanya Pak? Ya, Pak siapa? Sukri. Sukri. Pak Sukri ini adalah yang berjaga di sini. Oh ini. Di sini telah beristirahat Edward Cook tahun 18
47. 1847 kalau nggak salah itu tulisannya. Van Willen der Wederheer Heer Edward Cook in Leven Suikerfabrik, itu artinya pabrik gula, Banyumas, (56 tahun. Mungkin dia berusia 56 tahun pada saat meninggal. Nah, ini makam yang sudah terbongkar. Oh, ini anaknya junior 1850. Lida Stefan. Tulisannya susah banget nih. Ini keluarganya kayaknya ya Pak ya. Iya. Paulina Martina Konrad. Pak Sukri turun temurun apa ngerawat ini Pak? Dekat ya. Ini ada lagi makam, tapi udah tuh sayang sekali tulisannya sudah tidak bisa dibaca. Dan di sebelah sana juga masih ada makam. Yang tengah ini adalah Edward Cook. Sebelahnya itu kayaknya anaknya atau istrinya mungkin. Nanti kita cek referensinya. Terus di sini juga ada makam perempuan. Terus di sebelah sana ada lagi. Tuh. Ini adalah makam bayi cucunya. Ada makam lagi di sini. Kurang lebih di sini ada 1, 2. Ini ada makam yang dikotakin besar. Ada berapa orang, atau mungkin udah adalah dulu bangunan. 3, 4, 5, 6, 7, ada sekitar 7 atau mungkin lebih makam di kompleks pemakaman Belanda di belakang pabrik gula Kalibagor. Ya, saya merupakan orang sini dan saya sudah hidup di sini mungkin lebih dari 30 tahun. Tapi baru kali ini saya tuh datang ke tempat ini, datang ke tempat pemakaman Sir Edward Cook ini yang dipercaya sebagai pelopor atau pendiri dari Suikerfabrik atau pabrik gula Kalibagor. Dan rupanya di belakang pabrik gula yang sering saya lihat di depan sana,
Itu di belakangnya terdapat sebuah tempat yang teduh dan dingin. Sebenarnya tempat ini sangat enak untuk beristirahat, untuk menenangkan diri. Cuman tidak diketahui oleh publik, dan saat ini tempat ini cenderung kurang terawat, seperti halnya pabrik gula di depan sana yang sudah rusak. Saat ini saya ditemani oleh Pak Sukri. Pak Sukri ini adalah warga Jengkonang ya Pak? Jengkonang itu adalah wilayah di belakang pabrik sana, dan Pak Sukri ini merasa terpanggil untuk membersihkan makam ini supaya terlihat lebih layak untuk apa ya? Pak Sukri udah berapa lama Pak tinggal di Jengkonang Pak? Dari kecil. Dari lahir di situ Pak. Selama ini oleh orang Jengkonang, makam ini disebut makam apa Pak? Ya, makam Tuan. Makam Tuan Kuk. Jadi selama ini orang-orang Jengkonang Kalibagor di belakang pabrik menganggap makam ini sebagai makam Tuan Kuk. Kira-kira menurut Pak Sukri sejauh mana, atau Pak Tuan Kuk itu siapa Pak? Ya, ini pendiri ini. Pendiri Pendiri yang punya pabrik pertama. yang punya pabrik pertama. Sir Edward Cook itu adalah dipercaya sebagai pendiri atau pemimpin, CEO kalau zaman sekarang, pabrik gula Kalibagor atau Kalibagor Suiker Fabrik, yang dulu merupakan andalan Hindia Belanda untuk mendongkrak perekonomian negara mereka di Belanda sana akibat dari kebangkrutan Hindia Belanda akibat dari Perang Diponegoro. Komplek makam ini sendiri dipagar keliling. Jadi ini kira-kira lebarnya atau berbentuk bujur sangkar sekitar hampir 50 kali 50 meter persegi. Jadi kompleks ini sudah dipagar keliling. Tapi belum pernah ada kejadian kan? Versinya ya lain-lain. Hah? Sukri sendiri pernah mengalami kejadian aneh seperti dipercaya oleh warga sekitar bahwa makam ini angker? Nggak pernah ya? Biasa-biasa aja. Jadi Pak Sukri tidak pernah, Nggak punya pola pikir kayak gitu, Pak. iya, tidak pernah berpikir aneh-aneh, biasa-biasa aja. Bahwa ini adalah peninggalan sejarah yang seharusnya dilestarikan, karena bagaimanapun ini bagian dari sejarah kita, bagian dari sejarah Indonesia atau sejarah Banyumas. Iya, Pak Sukri menganggap bahwa Kalibagor gimana Pak? Ya, tinggal bakal ini pembangunan Kalibagor ya. Kalibagor ya. Dulu keluarganya ada yang pernah kerja di Kalibagor. Kerja di pabriknya banyak. Dulu banyak keluarga Pak Sukri yang kerja di pabrik ya. Jadi apa Pak? Ya, jadi kuli-kuli. Kuli. Jadi tenaga kontrak. Masinis ada yang jadi masinis. Nggak ada. Kalau yang keturunan Belanda di sekitar sini ada Pak? Non Belanda Yang tinggal di Jengkonang situ? di mana nggak ada. Nggak ada ya? Di Piken, Di Pliken ada ya? Yang campuran ya? iya, di Tangerang. Ibunya orang Belanda, ibunya orang Indonesia, orang pribumi. Bapaknya pegawai pabrik sini. Ini di sini ada gundukan. Kita sampah ini. Oh, gundukan sampah. Garing membakar. Sampah. Tapi sudah ditumbuhi oleh pohon merambat. Biasanya bersih banget ya. Pirang bulan tuh bersih pas musim hujan nih. Anggar musim terang bersih ya. Iya bersih. Oh jawabnya bersih kok. Sama anak-anak nih. Makam bayi.
Jadi ini keluarga turun temurun mungkin di sini. Tujuannya kebenar itu apa? Sing oroli siapa Pak? Oh, ini makam yang lebih baru nih. Di sini istirahat Ons Gelid Kinje JJD Ottenhof. Ini tahun 1900, tanggal 30 bulan Agustus. Ottenhof. Jadi hebat sekali orang-orang Belanda ini. Mereka meninggal dan dimakamkan di negeri orang. Sing ora ngoli siapa Pak? Pejabat apa? Siapa? Merubah diri. Dewan iki ya, kesenian apa dewan budaya apa? Anu wong biasa. Apa anu kur? Merawat tok yang ora apa-apa. Kudune diteliti dingin kepriye bentuknya sing arep diubar. Asli. Kudu segitu yang ya segitu sicor keliling sret. Kudu segitu yang mesti kene ndule si mani. Dene kan tetep pasti nek Iya. ya tercakap maling dorong. Dorongnya nganggo? Apa nganggo dongkrak. Oh, Jerone bersih titik dorong. Mau diri besi kan ora guling. iya. Sisine ora Abot banget sih ki ya. Beban Sementara lemah. Lemah. ditarik di Iya. dongkrak. Cakap lagi berapa kuat? Ini kan penasihannya gitu. Oh, ini saya menemukan batu bata. Ini batu batanya sangat berat. Bataku. Ini kawan. Ini berat sekali batu batanya. Mungkin sekitar 5 kiloan aja Pak. Ini batu bata warnanya kok nggak merah ya Pak? Putih ya? Bata putih ya bata. Ini kapur ya. Bata tahan api itu. Bata tahan api ini. Mikir dewe kan mikir. Tekan ngene wis tekan samping. Terus mlebu mbok kejeblos apa-apa ini. Iya. Iya. Kita sudahi berkunjung di hari puasa terakhir ke makam Edward Cook, pendiri pabrik gula dan keluarganya. Cukup mengesankan bahwa tidak jauh dari rumah saya ada daerah seperti ini. Dan itu adalah pohon-pohon di makam Tuan Cook dan keluarganya. Dan ini adalah pagar belakang pabrik gula. Dan saya akan coba datang ke seorang yang katanya mengetahui informasi tentang sejarah makam tersebut dan juga sejarah makam pabrik gula. Nuwun. Pak Endon, sih? Ya. Pakainya di warung. Oh di warung. Iya kali. Iya iya. Mana tuh? Di warung. Hilang. Tahun 18. Keluarganya Endon. Endon itu, Mas. Endon dicari. Itu Pak Endon. Kita kan itu pintar kan itu sejarah. Oh Pak, Tahun pira gitu. itu saya tadi dari makam itu, makamnya Mr. Cook, apa Tuan Cook ya? Iya, gimana? Nah itu pendiri pabrik gula sini. Dulu ceritanya sih gitu, yang punya pabrik katanya itu. Yang punya pabrik. Iya. Oh pengusahanya ya. Terus dulu itu yang coba. makam. Belanja. Cuma dulu Belanda masih sebelum ada VOC malah mungkin. Kalau yang lainnya itu keluarganya yang di situ. Itu istrinya, itu memang istrinya. Istrinya dan anak-anaknya ya. Iya. Itu memang caranya Edward Cook itu katanya itu dulu yang punya pabrik katanya. Pak Endon dulu kerja di situ pabrik. Lalu tahun berapa ya?
tahun 68 sampai 72 Bagian apa? di gudang gitu. Di gudang. Iya. Waktu itu bosnya siapa? Orang Indonesia ya waktu itu ya udah ya. Waktu ya orang-orang sini masih orang Indonesia. Orang Belandanya udah nggak ada waktu itu ya, tahun Waktu 70-an. saya kecil lah masih ada Tuan Berlot, Tuan Iskandar waktu saya kecil. Waktu Pak Endon kecil. Pak Endon kecil itu tahun berapa kira-kira? Kayak tahun 50-an. Masih ada orang Belandanya di sini. Sekarang udah ada, udah. Enggak, waktu itu waktu Pak Endon kecil. Masih ada orang Belanda. Dulu orang Belanda ada. Tapi pada nggak dimakam di sini. Enggak. Pulang ke Tuan Belanda. Kerak, Tuan Berlot, Tuan Iskandar itu dulu terus meninggal dah. Pernah ada di sini kan terus dibawa pulang. Bawa pulang ke Belanda. Ya nggak tahu di mana itu dibawa, tulang-tulangnya dibawa. Loh, belum jauh loh. Buatan keton Oh, kok. enggak. Terus tutup kenapa nih Pak? Pabrik Ya gula. karena rugi, Rugi ya. karena rugi. Terus ini mau buat apa nih? nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Kalau ini sih masyarakat kita menghendakinya dibuat suatu apa, dibudayain oleh pemerintah sehingga menyerap tenaga kerja gitu kan gitu. Sekarang adanya kan dua ular. Terbengkelai ya. Oh. Oh, banyak ularnya. Ya ular ya ada tuh sejak garangan dua itu kan Luak ya. keluar makan itu ikan ayam-ayam ya. Makan ayam. Ayam dia kalau udah kesini makan. Jadi membuat ini ya. Jadi sarang binatang liar. Iya, itu pemakan ayam itu. Bisa pun Pak, mau Ya, turun. ini dari mana aja?